jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pengajian kita pada kesempatan malam hari ini tidak melanjutkan dulu pembahasan tentang 62 amalan pembuka pintu surga. Namun kita akan membahas satu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu hadis nomor 1438. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, anjuran agar selalu melihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Anjuran agar selalu melihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Rasulullah SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jadi bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita dalam masalah dunia, pasti masih ada orang lain di luar sana yang lebih parah kekurangannya daripada kita. Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita dalam masalah dunia, pasti masih ada orang lain di luar sana yang lebih parah kekurangannya daripada kita. Coba kita renungkan kembali. Lihat kita sekarang dalam keadaan sehat. Kalau kita melihat ke bawah, betapa banyak orang di luar sana yang saat ini sedang sakit. Banyak orang yang terkapar di tempat tidur, tidak bisa bergerak sama sekali. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit stroke, ada yang gagal ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali. Ada yang terkena kanker. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita dalam keadaan punya fisik yang normal, tidak sakit. Kalau kita melihat ke bawah, betapa banyak orang di luar sana yang tubuhnya cacat. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa mendengar,
ada yang nggak bisa ngomong, ada yang nggak bisa berjalan. Kemudian juga alhamdulillah kita punya rumah, meskipun sederhana. Kalau kita melihat ke bawah, banyak orang yang belum punya rumah, sehingga harus kontrak sana, kontrak sini, jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Alhamdulillah punya rumah, jadi nggak perlu mikir uang bulanan untuk bayar rumah yang kita tinggal. Alhamdulillah kita punya penghasilan, kita punya pemasukan, berapapun pemasukan kita. Kalau kita lihat ke bawah, masih banyak orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya penghasilan. Alhamdulillah kita punya kendaraan, meskipun mungkin kendaraan kita sederhana. Kalau kita lihat ke bawah, masih banyak orang di luar sana yang tidak punya kendaraan. Kalau kita bisa selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia, maka kita akan hidup bahagia, kita akan hidup tenang. Wallahi demi Allah, orang kalau dia selalu bisa melihat ke bawah dalam masalah dunia, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, larangan melihat keadaan orang yang berada di atas kita dalam masalah dunia. Larangan melihat keadaan orang yang berada di atas kita dalam masalah dunia. Jadi tidak boleh dalam masalah dunia kita lihat di atas. Rasulullah SAW yang mengatakan, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat yang di atas kalian. Gak boleh masalah dunia lihat orang yang di atas kita. Gak boleh. Karena kalau kita melihat ke atas, keinginan terhadap dunia ini Pak, tidak ada habisnya. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk melihat ke atas masalah dunia. Keinginan terhadap dunia ini Pak, tidak akan pernah ada habisnya. Orang yang mencari dunia akan senantiasa haus akan dunia. Bahkan berkata saya dengar melihat ada orang yang sudah tua, umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, namun masih sibuk tenggelam urusan dunia. Di usia senjata yang kita laki-laki, dia masih memikirkan ini itu, masih pengen beli apa, masih pengen lagi benar. Tidak ada habisnya. Bahkan ada sebagian orang yang dipikir, yang dibicarakan tiap hari, tiap menit duit. Lagi makan bersama keluarga ngomong itu, kumpul arisan ngomong itu, bahkan pengajian. Kalau ngaji harus ngomong kasihan orang seperti ini. Tidak ada batas terakhir dalam masalah dunia. Kalau seseorang dia telah mendapatkan sesuatu dari dunia, dia pasti akan mencari yang lain lagi. Terus seperti ini. Ketika dia sudah berhasil beli mobil, maka akan ada rasa pengen ganti mobil lagi. Kemudian ketika sudah berhasil beli, nanti akan keinginan lagi ganti lagi.
sudah dapat penghasilan sebulan 20 juta, pengen 30 juta, sudah berhasil 30 juta, pengen 50 juta, terus sudah bangun rumah bagus, masih pengen bagus lagi, seperti itu. Dunia ini Bapak Ibu ibarat air laut yang asin, semakin diminum semakin membuat haus. Keinginan kita terhadap dunia itu baru akan berhenti manakala kita meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, "Lau kana libni Adam wadiyan min ma' labtagha baridan wala yamluk jawfa bani Adam illa Allah." Seandainya anak Adam mempunyai 2 lembah harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan dia tidak akan berhenti kecuali kalau pasir sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka sangat tertolak kalau ada orang Muslim masalah dunia tidak pernah merasa puas, selalu melihat ke atas terus, sudah punya mobil masih bernafsu pada mobil yang lebih mewah, iri sama tetangganya, iri sama temannya, terus seperti itu, tidak ada habisnya. Sebagian ulama menyebutkan, jika seseorang yang miskin memandang ke atas, memandang orang yang jauh lebih kaya daripada dirinya, tetapi dengan pandangan yang jernih, maka dia pasti akan mendapati bahwa dirinya ternyata memiliki nikmat yang tidak kalah besar dibandingkan dengan nikmat harta yang dimiliki oleh si kaya tersebut. Bisa jadi orang kaya dengan hartanya yang melimpah harus merasakan berbagai macam penderitaan yang membuat hidupnya tidak tenang. Ada sebagian orang kaya yang oleh Allah dikasih sakit, datang silih berganti, sakit ini sembuh ganti penyakit dia bermain ahal penyakit. Kemudian juga sebagian orang kaya itu punya tekanan hidup yang tinggi, khawatir akan hartanya hilang, tidak bisa jadi orang yang hartanya melimpah hidupnya tidak tenang karena senantiasa memikirkan pekerjaannya. Bisa juga dia dipusingkan dengan berbagai macam permasalahan, sehingga banyak orang kaya yang tidak bisa tidur malam. Sampai kemarin itu ada seorang kaya raya di Indonesia ini, dia cerita dia punya mobil Lamborghini banyak, dia ngomong nggak pernah dipakai. Kenapa? Karena dia berangkat kerja pagi, pulang malam. Adapun si miskin, dia bisa makan dengan enak. Orang miskin makan apapun nggak ada pantangan, nggak perlu mikir pilih makanan. Tidur Pak, nyenyak Pak. Orang miskin tidur di lantai tidur Pak. Orang kaya Pak, tidak nafsiran, tidak ini, malah harus tidur, tidak minum obat penenang. Sehingga bisa jadi Pak, orang miskin ini dia lebih bahagia daripada orang kaya Pak. Dan saya sering ketemu Pak, orang-orang kaya yang berumur Pak, serius. Saya sering ketemu orang-orang kaya curhat sama saya Pak, mumet Pak. Bahkan ada orang kaya Pak, dia mumet gara-gara uang di ATM-nya tinggal ratusan juta Pak. Alhamdulillah.
jadi dengan kehidupan sekarang jauh lebih bisa jadi kalau dengan kaya raya Pak, nggak mau lagi datang ke Masjid Al-Huda ngaji Pak. Betapa banyak orang-orang kaya dan nggak mau datang ke pengajian. Banyak orang kaya nggak mau datang ke pengajian, nggak mau dengarkan pengajian Pak. Sibuk dengan kerjaannya Pak. Harus keluar kota, keluar negeri, acara ini, acara itu. Sampai istrinya ditinggal berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, anjuran untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Kita ini Bapak Ibu dianjurkan untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita perlu ingat bahwasanya semua nikmat yang ada pada diri kita ini berasal dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, itu semua berasal dari Allah yang ngasih kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Karena ada sebagian orang dia menyangka bahwa nikmat yang ada pada dirinya itu berasal dari kepintarannya. Nikmat yang ada pada dirinya itu berasal dari usaha jerih payahnya semata. Sampai ada yang ngomong, aku itu bisa bangun rumah ya, mertuaku itu berhasil. Ada yang ngomong kayak gitu. Saya bisa sukses kayak gini karena saya kerja keras. Dia lupa bahwasanya di luar sana ada orang yang lebih kerja keras dibandingkan dia, tapi tidak sesukses dia. Itu menunjukkan bahwa kenikmatan yang dia rasakan itu murni pemberian. Ada yang ngomong, saya sehat kayak gini karena saya rajin olahraga. Dia lupa di luar sana banyak orang yang lebih rajin olahraganya daripada dia, tapi tidak sesehat itu. Itu menunjukkan bahwasanya sehat itu murni pemberian dari Allah. Memang salah satu sebabnya adalah olahraga. Maka setiap nikmat yang kita rasakan, Bapak Ibu, yakini itu adalah pemberian dari Allah. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita amat sangat banyak sekali. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita, kita sampai tidak bisa menghitung, sampai kita tidak tahu jumlahnya berapa. Saking banyak. Coba kita renungkan nikmat yang Allah karuniakan pada kita malam hari ini. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita mata yang sehat, telinga yang sehat, mulut yang sehat, jantung yang sehat, usus yang sehat, kaki yang sehat,
diberikan makanan berupa snack yang kita tinggal duduk makanannya mau dikit. Coba jangan tinggal duduk makanannya mau dikit. Nggak nikmat yang besar yang wajib untuk kita. Belum lagi nikmat berupa bisa sholat jamaah di masjid, bisa mendengarkan pengajian. Ini nikmat. Banyak dalam luar sana yang tidak bisa merasakan kenikmatan yang kita rasakan ini. Oleh karenanya wajib bagi kita Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur. Minimal kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkan sering-seringlah ucap itu. Jangan sampai kita itu yang mengucap alhamdulillah nafas oleh duit tok. Kalau pas dapat duit dapat seneng kalau tidur sehat alhamdulillah, bisa melihat, bisa mendengar, jantung sehat. Maka salah satu nikmat yang besar yang ada di rumah jenengan adalah suami. Itu nikmat. Di luar sana banyak wanita yang kesusahan golek suami. Golek suami siji dari orang-orang. Serius nih. Tidur mau dhewean. Jenengan alhamdulillah pulang ke rumah masih ada wujud suami. Maka jangan ucap apa untuk suami. Ucap apa? Alhamdulillah. Nikmat itu. Dengan banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat suami. Walaupun suami kau beli kalau itu lebih baik daripada tidak punya. Banyak yang bersepian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia akan memperoleh banyak manfaat. Di antara manfaat bersyukur nomor 1, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Semakin kita banyak bersyukur, semakin banyak tambahan nikmat Allah kepada kita. Misalnya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, maka Allah akan tambah nikmat kesehatan, Allah tambah nikmat makan, Allah tambah nikmat keharmonisan rumah tangga, banyak tambah nikmat. Hanya dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan. Allah mengatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat nomor 7, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jangan Bapak Ibu akan hidup bahagia, akan merasakan banyak nikmat Allah manakala dengan bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ditambah terus nikmat Allah. Kemudian di antara manfaat bersyukur, selamat dari azab Allah. Allah tidak akan mengazab orang yang pandai bersyukur. Kata Allah Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa
ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah tidak akan mengazab kita manakala kita jadi orang yang pandai bersyukur. Kemudian di antara manfaat bersyukur, mendapat pahala yang besar. Ketika jangan bersyukuri nikmat sehat, Allah kasih pahala. Ketika jangan bersyukuri nikmat makanan, Allah kasih pahala. Ketika jangan bersyukuri nikmat kendaraan, Allah kasih pahala. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 144, wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi ganjaran pahala bagi orang yang mau bersyukur. Jadi syukur itu ibadah. Sebagaimana kita mendengarkan pengajian itu ibadah, syukur juga ibadah. Sebagaimana sholat itu ibadah, syukur juga ibadah. Bagaimana cara bersyukur? Diterangkan oleh para ulama. Cara bersyukur itu ada tiga. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu kita meyakini, mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita datangnya dari Allah. Kita meyakini, mengakui bahwa nikmat yang ada pada diri kita ini datangnya dari Allah. Tidak boleh sedikit pun kita merasa bahwa kenikmatan yang ada pada diri kita, baik berupa harta, kesehatan, jabatan, kesuksesan, itu berasal dari jerih payah kita semata. Berasal dari ilmu kita, keterampilan kita, bukan gara-gara. Contoh, ketika kita makan, kita mau makan malam, sudah ada lauk sate, orang tongseng, orang pikir, orang jangan yakini, jangan akui dalam hati bahwa makanan ini berasal dari siapa? Yang ngasih makanan ini kepada saya. Ketika jenengan berdagang terus dapat untung, jangan yakini keuntungan itu adalah pemberian dari Allah. Itu syukur dengan ini. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu seorang hamba ketika mendapatkan nikmat, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah, ini adalah karunia dari Rabbi. Ketika jenengan dapat makanan, jenengan ngomong alhamdulillah, saya mendapatkan makanan dari Allah. Ketika jenengan alhamdulillah, Allah karuniakan saya. Ketika jenengan kendaraan, alhamdulillah, saya mendapatkan kendaraan. Itu namanya syukur Tuhan. Seringlah ngomongnya itu, Pak. Ketika jenengan ngomong sama anak, ngomonglah dengan menyampaikan bahwa nikmat yang kita rasakan ini dari Allah. Nah, alhamdulillah, bapak hari ini dapat untung yang besar. Nah, alhamdulillah, Allah karuniakan bapak rezeki. Begitu. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, yaitu nikmat yang kita rasakan itu menjadi pendorong kita untuk tambah semangat ibadah. Sehingga seharusnya semakin banyak nikmat yang kita rasakan, ibadahnya tambah semangat. Misalnya
dia sadari di mobil akan tahajud dan isor ke mobil jadi rajin ini syukur. Jadi semakin tambah nikmat semakin taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Demikianlah Bapak Ibu materi pengajian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan kalau ada yang berkata yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum